Halo semua sobat energi suara, berjumpa lagi dengan suara saya Julian Sukadi di akun YouTube Wow TV. Kanal berbagi cerita positif dan hal-hal baik berkaitan hidup yang layak untuk diceritakan. Teman-teman, pada pagi hari ini saya ingin bercerita berkaitan pendidikan. Pendidikan adalah bagian wajib yang kiranya memang harus eksis, harus ada dalam kolom kehidupan kita. Rasanya sangat sulit membayangkan jika tidak ada pendidikan dalam kolom kehidupan kita, apalagi di kolom anak-anak atau di masa anak-anak. Rasanya begitu mengerikan ketika melihat mereka absen dari pendidikan. Beberapa hari lalu ketika saya bermain ke Jakarta di hari kerja, karena memang saya beberapa bulan ini tuh mengambil konsep baru dalam kehidupan saya. Saya tidak menggunakan keseluruhan dari keseharian saya untuk bekerja di kantoran 9 to 5. Tapi saya coba untuk memotong hampir setengahnya. Saya hanya mengambil 3 hari bekerja dalam seminggu. Nah, di hari waktu itu mungkin saya ingat hari Rabu, saya ke Jakarta mengendarai motor di pagi hari. Saya berjalan dari rumah sekitar jam 8.30. Sulit membayangkan atau melihat anak-anak ketika usia produktif untuk sekolah, mereka ada di lampu merah dan mereka bernyanyi-nyanyi, berlompat-lompat sambil mengamen. Mereka mencari uang. Apakah mengamen dan mencari uang ini salah? Jawabannya tidak, sama sekali tidak. Ini bukan antara benar dan salah, tetapi antara tepat dan tidak tepat. Berapa waktu lalu di media sosial saya melihat sebuah analogi tentang memasukkan hal-hal penting terlebih dahulu dalam kehidupan. Ceritanya itu seperti ini. Ada seorang profesor yang dia sedang mengajar di kelas. Dia membawa sebuah toples. Toples itu beliau akan isi dengan beberapa macam benda. Waktu itu bendanya yang dibawa adalah batu, kerikil, dan lain sebagainya. Step pertama, ketika toples itu kosong, beliau itu memasukkan beberapa batu besar. Beliau bertanya ke muridnya, apakah ini sudah penuh? Jawaban mahasiswanya, ya sudah penuh. Oke, karena sudah penuh, beliau mengambil kerikil. Kerikil itu dimasukkan ke dalam toples tadi. Ternyata toples tadi itu masih bisa mengisi kerikil-kerikil yang kecil. Dosen itu kembali bertanya ke muridnya, sekarang bagaimana? Apakah sudah penuh? Ya, sudah penuh. Jawaban mungkin lebih penuh dibandingkan sebelumnya. Setelah itu, rupanya dosen itu mengambil pasir. Sekarang dimasukkan lagi ke dalam toples itu. Rupanya toples itu masih muat menampung pasir. Oke. Dosen itu bertanya kembali ke mahasiswanya, apakah ini sudah penuh, jauh lebih penuh? Jawabannya, ya jauh lebih penuh. Ternyata masih bisa muat. Dosen ini mengambil air untuk memasukkan ke dalam toples. Ternyata masih bisa masuk. Dan di akhir cerita, kita bisa melihat toples itu yang berisi batu besar, kerikil, pasir, dan air. Teman-teman, analogi itu saya ingin jelaskan seperti ini. Seandainya dosen tadi pertama sebelum beliau memasukkan batu besar, beliau balik konsepnya, yaitu pertama beliau memasukkan pasir, yang kedua air, yang pertama kerikil, yang kedua pasir, yang ketiga mungkin air, keempat baru batu besar. Saya pikir daya tampung toples itu akan berbeda dengan cara balik yang pertama. Karena apa? Karena bagian toples itu sudah penuh terisi kerikil dulu baru pasir. Dia tidak punya rongga-rongga untuk mengisi jauh lebih banyak. Penjelasan analogi ini saya ingin maknai menurut versi saya atau menurut pengetahuan saya mungkin seperti ini. Kehidupan kita saya ingin ibaratkan sama seperti toples tadi. Di awal-awal mula kehidupan, saya lebih berpikir setuju untuk memasukkan beberapa hal besar yang menjadi fundamental untuk kehidupan kita. Yang pertama yaitu tentang pendidikan.
Pendidikan ibaratnya adalah batu-batu besar yang tadi mengisi di awal toples. Supaya perumpamaan ini makin jelas, saya ingin mengartikan pendidikan itu seperti apa. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara keseluruhan. Proses ini melibatkan pemerolehan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang diperlukan untuk kehidupan yang mandiri, partisipasi dalam masyarakat, dan mencapai potensi maksimal. Inilah pengertian pendidikan. Tujuannya jelas, ada banyak hal. Mungkin dari pertama, mengembangkan potensi individu, menyiapkan individu untuk masa depan, membantu menumbuhkan karakter, mengembangkan kearifan hidup di masyarakat. Inilah tujuan pendidikan. Pendidikan seperti batu besar yang menopang kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Tetapi jika konsepnya dibalik, ketika kita masih kecil kita disibukkan dengan bekerja dengan uang, saya pikir kehidupan ini akan rapuh. Kehidupan ini akan tidak berkembang secara maksimal. Inilah saya mengatakan pendidikan itu penting. Apalagi hari ini ketika dunia kerja, dunia interaksi ditandai harus dengan bukti pendidikan formal. Bagi generasi baru, generasi muda, ia mendapatkan pendidikan formal dengan baik, pendidikan yang formal yang berkualitas, maka saya ucapkan selamat. Untuk teman-teman yang memang seandainya ada yang tidak mendapatkan pendidikan formal yang bernilai bagus, dunia hari ini menawarkan kita untuk pendidikan otodidak ataupun pendidikan kita belajar mandiri atau mungkin belajar online sharing. Ini juga bisa menjadi solusi. Tetapi memang mungkin kehidupan kita memang terkadang kalau kita berbicara keberuntungan, mungkin kita tidak semuanya seberuntung mereka. Tetapi teman-teman jangan mengeluh, karena kehidupan kita tanggung jawab kita dan kita harus menatap dengan tegak kehidupan yang kita jalani dan bersyukur. Apapun yang terjadi, teman-teman katakan saya akan bertanggung jawab semuanya. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di pembicaraan hari ini atau di rekaman hari ini. Semoga teman-teman baik yang mungkin berumur besar, kecil, ataupun yang sedang menempuh pendidikan, semoga Anda semua bertanggung jawab dengan pendidikan yang sedang Anda ambil. Terus semangat mengembangkan potensi diri, mencapai level terbaik dalam diri Anda. Apapun itu, jadilah pribadi yang terbaik. Dan ditambah, di lain waktu saya akan berbicara dengan pentingnya kolom agama, pentingnya belajar agama dalam kehidupan kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, salam.